Rahayu Sagunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Sabdo Palon. Siapakah sebenarnya Sabdo Palon itu? Orang yang begitu terkenal. Dan siapakah nasab Sabdo Palon ini? Nah, oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan Sabdo Palon dan saya menjelaskan nasabnya. Sabdo Palon ini saat kerajaan Mojopahit mengalami zaman keemasan saat dipegang oleh Prabu Hayam Wuruk dan patihnya yang sangat populer, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Saat itu datang seorang Brahmana yang berasal dari Bali. Nah, kebetulan sekali saat itu Gajah Mada di kerajaan Majapahit sedang mengalami kerisauan di dalam pikirannya. Karena saat itu Gajah Mada ini baru saja menerima sebuah ilmu. Yang mana ilmu ini diperoleh dari Surabaya. Dari seseorang yang tidak bisa mati. Orang ini berada di Kenjeran, Surabaya. Nah, karena ilmu yang diperoleh ini sungguh sangat misterius. Karena orang yang menguasai ilmu ini, maka dirinya tidak akan bisa rusak badannya. Dan nyawanya tidak bisa tercabut dari badannya sebelum ilmu yang dimiliki itu diberikan kepada orang lain. Nah, yang menjadi kerisauan pemikiran atau pikiran dari Patih Gajah Mada ini adalah ilmu ini berasal dari mana? Dan siapa yang menciptakan ilmu ini? Nah, karena ditanyakan kepada Danendra. Danendra itu adalah Empu Prapanca. Danendra tidak bisa menjawab. Danendra tidak bisa menjelaskan. Nah, oleh sebab itu kebetulan ada kunjungan, yaitu seorang Brahmana yang berasal dari Bali. Namanya adalah Dangyang Samaranata. Nah, Dangyang Samaranata ini juga didampingi oleh adiknya
namanya adalah Dangyang Ponowasian. Nah, setelah ketemu dengan Dangyang Samaranata, maka mulai terkuak ilmu yang dimiliki oleh Gajah Mada itu. Dan orang yang menguasai ilmu itu, ternyata ilmu ini sumbernya sejak zaman Singosari. Ilmu ini merupakan ilmu yang didapat seseorang, yang mana ilmu ini diperoleh oleh seseorang yang telah meminum sebuah air minuman dewa. Nama airnya adalah Tirto Martomantono. Nah, ilmu ini diperoleh oleh seorang pemuda yang berasal dari Banyuwangi, Belambangan. Tetapi pemuda ini yang berasal dari Belambangan ini mendapatkan ilmu atau mendapatkan air Tirto Martomantono itu dari Gunung Kelut, Kediri. Nah, siapa yang meminum air Tirto Martomantono, maka usia orang itu akan panjang. Karena kalau dihitung dengan tahun, maka orang itu akan berumur 3.006 tahun. 3.006 tahun. Nah, ilmu itu kemudian diwariskan hanya kepada satu orang. Tetapi setelah mewariskan ilmu itu, maka orang yang memiliki ilmu itu langsung meninggal. Pemuda itu namanya adalah Prameswara. Pemuda Belambangan itu namanya Prameswara. Nah, kemudian diturunkan satu orang, maka sampailah kepada seseorang yang saat itu menjadi seorang senopati di Singosari, bahkan sampai menjadi senopati di Mojopahit. Dan setelah umurnya sudah begitu tua, bahkan anaknya, cucunya, sudah semuanya tidak ada, sudah meninggal, tinggal cicitnya. Nah, cicitnya ini dinikahi oleh Gajah Enggon. Sedangkan Gajah Enggon adalah sahabat baik dari Gajah Mada. Sehingga pada suatu ketika mendengar kabar kalau Gajah Enggon ini pergi ke Surabaya mengunjungi kakeknya yang sudah tua, maka secara diam-diam Gajah Mada kemudian ikut mengunjungi kakeknya Gajah Enggon itu di Kenjeran, Surabaya. Setelah sampai di sana, ternyata kakeknya ini umurnya
sudah sangat tua. Saat itu umurnya sudah hampir 390. Orangnya hanya bisa tidur. Bahkan duduk pun susah. Tetapi tidak mau mati. Sebenarnya orangnya mau mati, tetapi tidak bisa. Karena belum ada yang mau mewarisi ilmu itu. Bahkan yang namanya Gajah Anggol, walaupun dirinya pada waktu itu di Mojopahit sebagai seorang kanuruhan dan orang yang selalu berjuang kemana-mana bersama dengan Gajah Mada untuk memperluas kekuasaan Mojopahit. Sebenarnya ilmu ini sangat bermanfaat untuk penjagaan diri, karena orang ini yang menguasai ilmu ini, dia tidak akan bisa terluka oleh senjata apapun. Setelah Gajah Enggon bercerita tentang kakeknya, maka Gajah Enggon menawari Gajah Mada untuk menerima ilmu itu. Karena apabila Gajah Mada siap untuk menerima ilmu itu, maka akan disampaikan kepada kakek buyutnya. Ternyata pertemuan antara Gajah Enggon dengan Gajah Mada itu, Gajah Mada bersedia. Alasannya hanya satu. Gajah Mada rela mengorbankan apa saja demi kejayaan dan persatuan Mojopahit. Hanya itu yang menjadi latar belakang mau menerima ilmu itu. Betapa terkejutnya. Baru saja Gajah Mada itu mau menerima ilmu itu dari ucapan Gajah Enggon. Ternyata ilmu itu langsung datang. Saat itu ada di pesisir Kenjeran. Tiba-tiba ada sebuah lesus besar yang mengamuk di pesisir Kenjeran itu. Tentu saja Gajah Enggon langsung bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tapi mengapa tiba-tiba Gajah Mada ini seakan-akan ada yang memberikan petunjuk untuk melawan datangnya puting beliung yang begitu besar? Sehingga Gajah Mada, karena seakan-akan ada yang memberitahu untuk melawan kekuatan puting beliung itu, maka Gajah Mada berdiri dengan gagahnya, kemudian melawan, menatap hempasan dan gulungan dari puting beliung itu, sehingga tubuhnya Gajah Mada ini menjadi santapan batu-batu yang ada di pantai itu. Batu-batu sekepal tangan melayang-layang menerpa tubuh Gajah Mada. Kerikil, pasir, potongan-potongan kayu, dan apa saja menerpa tubuhnya Gajah Mada. Dan Gajah Mada tidak mundur sedikit pun. Kemudian setelah puting beliung ini
mencapai pada ekornya, langsung menggulung Gajah Mada. Maka Gajah Mada yang kakinya menancap di pasir itu tercabut, melayang-layang seperti kapas, dan langsung terlempar ke laut. Melihat hal itu, Gajah Anggon tidak bisa diam. Langsung Gajah Anggon ini menjemput yang namanya Gajah Mada yang sudah pingsan di laut. Gajah Anggon kemudian berenang dan langsung menyeret Gajah Mada ini sampai ke tepi. Setelah sampai di tepi, badannya penuh dengan memar. Sekujur tubuhnya tidak ada yang tidak memar. Bahkan wajahnya pun berubah karena pukulan batu, kayu, kerikil, apa saja menempa seluruh tubuhnya, termasuk wajah. Tapi aneh, tidak ada yang luka terbuka. Semuanya hanya memar-memar. Tubuhnya membiru. Kemudian setelah sampai di pantai, Gajah Anggon pun sungguh merasa keberatan karena tubuhnya Gajah Mada itu besar, walaupun tidak terlalu tinggi. Setelah sampai di tepi pantai, bahkan kaki Gajah Mada itu masih menyentuh air. Sudah, Gajah Anggon sudah tidak kuat. Kemudian dia juga ikut merebahkan diri. Gajah Mada masih pingsan. Dibiarkan dulu. Karena Gajah Anggon tahu kalau sahabatnya ini belum mati, napas masih ada, mungkin hanya pingsan. Setelah beberapa waktu kemudian, Gajah Mada ini siuman. Setelah siuman, dibiarkan dulu. Kemudian duduk. Setelah duduk, Gajah Mada seakan-akan bingung dia berada di mana. Dan setelah itu, kurang lebih ada 2 jam, Gajah Mada baru menyadari. Setelah itu, karena malam sudah hampir tiba, maka Gajah Mada sudah bisa bangun dan berdiri. Walaupun berjalannya masih sempoyongan, tetapi dia harus meninggalkan pantai itu karena takut kemalaman. Dan setelah sampai di suatu tempat, Gajah Mada tidak langsung masuk ke rumah Gajah Anggon, tetapi dia mengambil tempat di sebuah batu besar, kemudian istirahat di situ. Maka diambilkan air putih oleh Gajah Anggon, kemudian meminum air putih itu. Setelah meminum air putih itu, kemudian kesehatan dari Gajah Mada pulih kembali, dan barulah dia menuju ke rumah. Dan anehnya adalah saat masuk ke rumah itu, kakek buyutnya Gajah Mada itu mengatakan, "Terima kasih Gajah Mada, kamu telah menerima ilmu dari saya.
pergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, orang tua itu langsung menghembuskan napas, meninggal. Begitu ceritanya. Sehingga Gajah Mada penasaran. Siapa yang menciptakan ilmu ini? Ternyata adalah seorang pemuda yang berasal dari Belambangan, namanya Prameswara. Dan Prameswara ini bukan berasal dari guru, tetapi ilmu ini diperoleh akibat minum minuman dewa yang namanya air Tirto Martomantono, yaitu di Gua Angsa, di Gua 1000 Angsa yang ada di kaki gunung Kelut di wilayah Kediri. Nah, itu yang ditanyakan. Dan akhirnya Danghyang Samaranata ini saat Gajah Mada melakukan sebuah kesalahan, yaitu terbunuhnya Linggobuwono atau Prabu Siliwangi beserta putrinya, kemudian istrinya, dan seluruh orang yang hadir di alun-alun Bubat itu terbunuh. Mulai saat itu, Danghyang Samaranata sudah tidak mau menemui lagi, tidak mau berteman lagi dengan Gajah Mada. Bahkan saudaranya Danghyang Samaranata yang saat terjadi hujan panah di alun-alun Bubat itu, yaitu Danghyang Ponowasian, menolong orang-orang dan mencegah jangan sampai hujan panah itu dilanjutkan. Justru Danghyang Ponowasian lengannya terkena panah. Termasuk Danghyang Samaranata yang saat itu bersama dengan adiknya, yaitu Danghyang Ponowasian, di alun-alun yang penuh dengan anak panah, seperti hujan anak panah. Tetapi akhirnya Danghyang Samaranata menolong adiknya, membawa ke tepi alun-alun. Mulai saat itu, Dang Samaranata sudah tidak menampakkan diri di Mojopahit. Nah, tiba-tiba Danghyang Samaranata ini berada di Keling bersama dengan seorang pangeran. Setelah Gajah Mada sudah tidak terdengar lagi di Mojopahit, entah kemana. Kemudian Prabu Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Enggon untuk meneruskan pemerintahan di Mojopahit, karena Gajah Enggon adalah orang yang dipilih oleh Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Nah, setelah itu berganti Prabu Hayam Wuruk wafat. Kemudian diganti oleh Wikramawardhana. Itu pun yang namanya Danghyang Samaranata belum diketahui di mana. Nah, setelah itu Wikramawardhana diganti oleh putrinya, yaitu Dewi Suhita. Dewi Suhita ini memiliki saudara, yaitu Raden Kertowijoyo
dan Raden Amertowijoyo. Dua adiknya laki-laki. Karena Suhita adalah anak yang sulung, maka Suhita akhirnya menggantikan ayahnya, yaitu Prabu Wikramawardhana. Tetapi sayang, Ratu Suhita yang menikah dengan Raden Pangkaja, atau yang dikenal dengan Damar Wulan, tidak memiliki keturunan. Dan Damar Wulan setelah meninggal, Dewi Suhita pun tidak mau menikah. Akhirnya tetap Dewi Suhita tidak punya keturunan. Dan setelah Dewi Suhita wafat, maka pemerintahan dilanjutkan adiknya, yaitu Prabu Kartowijoyo. Karena di dalam sistem pemerintahan di Mojopahit, maka apabila ada seorang raja tidak memiliki keturunan, maka yang berhak menggantikan adalah adiknya. Nah, adiknya ini akan membagi kekuasaan. Bukan membagi wilayah, tapi membagi kekuasaan. Maka adiknya Suhita ini, Prabu Kartowijoyo, akhirnya memerintah sampai Prabu Kartowijoyo ini meninggal. Setelah meninggal, baru digantikan adiknya, yaitu Prabu Amertowijoyo. Nah, setelah Prabu Amertowijoyo ini menggantikan kakaknya, yaitu Prabu Kartowijoyo, maka Prabu Amertowijoyo ini memiliki seorang anak. Anaknya seluruhnya 10. Tetapi ada yang menarik, yaitu anaknya yang ke-10. Oleh sebab itu, dia dikenal dengan sebutan Pangeran Alit. Pangeran Alit ini berguru kepada seseorang. Dia adalah Dangyang Samaranata bersama dengan saudaranya, yaitu Dangyang Ponowasian. Nah, dua orang ini, Dangyang Samaranata dan Dangyang Ponowasian ini, mereka berdua akhirnya dikenal dengan sebutan Sabdopalon dan Noyo Genggong. Pangeran Alit ini dibimbing oleh Sabdopalon dan Noyo Genggong kemana-mana. Saat itu Pangeran Alit belum menjadi raja. Dia masih memiliki sebuah jatah wilayah yang ada di Keling, yaitu di sebelah selatan dari Kadiri, termasuk wilayahnya sampai ke timur, sampai ke Blitar, berbatasan dengan Malang. Kemudian di sebelah utaranya itu adalah wilayah dari Kadiri, dan di sebelah baratnya wilayah Wengker. Nah, di tempat itulah Dangyang Samaranata dan Dangyang Ponowasian, atau yang dikenal dengan Sabdopalon dan Noyo Genggong, berada dan terus mendampingi sampai dengan Pangeran Alit ini menjadi raja di Mojopahit. Nah, Pangeran Alit ini, dia lebih dikenal dengan sebutan Bri Kertobumi, Prabu Bri Kertobumi, kalau nanti dia sudah menjadi raja. Ternyata Pangeran Alit ini saat ayahnya meninggal dunia, Prabu Amertowijoyo mangkat. Pada saat itu orang tuanya menunjuk
dirinya jika ada kesempatan untuk menjadi raja di Mojopahit, maka dirinya yang ditunjuk untuk mewakili kakak-kakaknya. Tetapi setelah Prabu Amartawijoyo meninggal, maka kekuasaan dikembalikan kepada anaknya, kakaknya, yaitu Prabu Kertawijoyo. Maka yang menggantikan adalah Prabu Girisa Wardana, Dyah Surya Wikrama, atau yang disebut dengan Briwengker. Nah, setelah itu meninggal, ternyata Girisa Wardana ini menurunkan kepada putranya, yaitu Prabu Pandan Alas. Prabu Pandan Alas. Dan setelah Prabu Pandan Alas ini meninggal, maka terjadi sesuatu yang mana orang yang berhak, sehingga di sini menimbulkan penafsiran-penafsiran dari Dewan Sabto Prabu. Karena pada waktu itu Pandan Alas belum meninggal, tetapi melarikan diri dari kerajaan Mojopahit untuk pergi ke Wengker. Nah, itu sebetulnya melanggar dari aturan. Colong pelayu tinggal gelanggang. Nah, oleh sebab itu, di kerajaan Mojopahit akhirnya terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra. Yang satu mendukung anaknya, Prabu Pandan Alas. Tetapi yang lain mendukung Pangeran Alit untuk menggantikan kedudukan dari Pandan Alas. Karena Pandan Alas melarikan diri. Wengker itulah. Akhirnya Dewan Sabto Prabu mayoritas mendukung Pangeran Alit atau Bri Kertabumi untuk menjadi raja di Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, mulai saat itu juga Ponowasian dan kakaknya, yaitu Dang Acarya Samaranata, terus mendampingi Pangeran Alit atau Bri Kertabumi untuk menjadi penasihat raja di kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dang Acarya Samaranata itu putranya siapa? Dang Acarya Samaranata atau Sabdo Palon itu dan adiknya Ponowasian atau Noyo Kenggong itu adalah putra dari Resi Wironoto dari Bali. Nah, Resi Wironoto atau Empu Wironoto ini adalah putra dari Empu Tantular yang kelima. Saya ulang, Empu Tantular yang keenam. Nah, Empu Tantular yang keenam itu adalah putra dari Empu Tantular yang kelima. Empu Tantular yang kelima putra dari Empu Tantular yang keempat. Empu Tantular yang keempat putra dari Empu Tantular yang ketiga. Empu Tantular yang ketiga adalah putra dari Empu Tantular yang kedua, yang disebut dengan Empu Panuluh. Nah, Empu Panuluh ini adalah putra dari Empu Sedah atau Empu Tantular yang pertama. Empu Sedah itu adalah putra dari Empu Bahula
Empu Bahula ini menikah dengan saudara sepupunya, yaitu Dyah Ratna Monggoli. Dyah Ratna Monggoli atau yang dikenal dengan Putri Rongdo Calon Arang, yang saat itu di zaman Erlangga membuat ontran-ontran di Blitar, sehingga terjadilah pagebluk di kerajaan yang dipimpin oleh Erlangga. Sehingga pada waktu itu, berdasarkan saran dari Empu Barada agar Erlangga menemui, yaitu Dyah Ratna Monggoli atau yang disebut dengan Putri Rongdo Calon Arang. Ternyata benar, setelah Empu Barada datang ke sana bersama dengan Erlangga, apa yang dikatakan oleh Putri Rongdo Calon Arang? Dia kecewa karena putrinya tidak ada yang melamar. Semua laki-laki seakan-akan menjauhi anaknya, sehingga dirinya marah karena tidak ada laki-laki yang mau menikah dengan putrinya. Nah, akhirnya Empu Barada menawarkan putranya, yaitu yang disebut dengan Empu Bahula. Akhirnya Empu Bahula menikah dengan Dyah Ratna Monggoli dan akhirnya melahirkan Empu Sedah. Dan Empu Bahula anaknya Empu Barada. Demikian juga Dyah Ratna Monggoli itu adalah anaknya Empu Kuturan. Empu Kuturan dengan Empu Barada ini adalah saudara. Karena Empu Kuturan dengan Empu Barada ini adalah putra dari Empu Lampito atau yang disebut dengan Empu Temuhun. Empu Temuhun atau Empu Lampito ini memiliki 5 anak. Yang pertama adalah Empu Genijaya, kemudian Empu Semeru, Empu Gono, Empu Kuturan, dan yang terakhir adalah Empu Barada. Nah, Empu Kuturan dengan Empu Barada ini akhirnya berbesana. Tetapi cara berbesannya seperti yang saya terangkan tadi, yaitu anaknya Empu Kuturan, yang dia sebagai calon arang tidak ada yang mau menikahi dirinya. Akhirnya sampai membuat sebuah ontran-ontran di kerajaan Erlangga pada waktu itu, sehingga menimbulkan sebuah pandemi yang luar biasa, dan akhirnya bisa diredam oleh Empu Barada dengan cara menikahkan anaknya Empu Barada yang namanya Empu Bahula dengan Dyah Ratna Monggoli, dan akhirnya melahirkan Empu Sedah dan seterusnya. Nah, sedangkan Empu Barada dan Empu Kuturan itu dia adalah putra dari Empu Temuhun atau Empu Lampito. Empu Temuhun atau Empu Lampito itu adalah putra dari Empu Brojosatpo, dan Empu Brojosatpo itu adalah putra dari Empu Brojosatpo dan Betoro yang Genijoyo itu adalah putra dari Sang Hyang Pasupati atau yang dikenal dengan Dang Hyang Agastya.
atau yang lebih dikenal lagi adalah Resi Agastya. Dan Resi Agastya itu berasal dari India. Saat datang ke Pulau Jawa menyebarkan agama Siwa, kemudian menikahi dengan putri yang berasal dari Rembang, yang saat itu menjadi seorang raja di Pucang Sula, yaitu Putri Sibaha. Sehingga dengan Putri Sibaha, dengan Resi Agastya ini sebetulnya melahirkan 7 orang anak. 7 orang anak itu, yang pertama adalah Betoro Hyang Genijoyo, kemudian Betoro Putranjoyo, dan seorang wanita, Betari Dewi Danuh. Kemudian adiknya lagi Betoro Hyang Tugu, adiknya lagi Betoro Hyang Manik Gilang, dan yang terakhir adalah Betoro Hyang Tumuwuh. Jadi begitu ceritanya. Sehingga yang namanya Dang Hyang Samaranata atau Sabdopalon dan adiknya Dang Hyang Ponowasian yang disebut dengan Noyo Genggong, ini adalah urutan ke atasnya sampai dengan Resi Agastya yang berasal dari India. Resi Agastya yang menikah dengan seorang raja putri di Rembang, yaitu Pucang Sula, yang melahirkan Genijoyo, dan akhirnya terus yang seperti yang saya urutkan tadi. Demikian, pemirsa dimanapun Anda berada, keterangan saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai di sini, Rahayu, 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 Rahayu Sagunging Dumadi.